Intinya tetap mengawal Peggy. Nanti teman-teman dari tim pengacara Tatal sebentar lagi baru mereka masuk. Intinya kita kawal dari tim Peggy, tim Otto Hasibuan, tim Hotman Paris, dan tim ini Tatal sudah 4 tim pengacara sudah jadi satu melawan sistem yang buruk. Bayangin teman-teman, 4 ya. Kalau saya tetap melakukan edukasi dengan memilih nih. Bebaskan Peggy. Jangan saya ada di mana-mana. Nanti kalau saya Kabak Humas bilang, ya itu hak Pak George itu. Dia mau membela itu kliennya. Ya, kami benar. Makanya saya tidak boleh ada di sistem dulu. Kemarin kan sudah ditawar 2 kali. Saya bilang jangan. Oke Madura, selamat bergabung Madura. Alat bukti bebaskan Peggy apa Mas? Kalau alat bukti, sementara barang bukti mereka dikembalikan formal dan material. Kalau untuk membebaskan dia, kita bicara tentang tahapan hukum acara. Saat ini di jaksa dan pra peradilan, 2 itu tahapan untuk bebaskan dia. Karena itulah syarat hukum. Kalau saya pengacara dia bilang langsung jawab tidak boleh. Tapi tahapannya bisa diuji dalam pra peradilan dan dari sisi jaksa menggunakan kewenangan 140 ya bisa melakukan penghentian penuntutan dan ya penghentian penyusunan dakwaan ya kemudian mengembalikan berkas menggunakan kewenangan itu untuk kasus ini dihentikan. Makanya saya berbagi buat teman-teman berdoa semoga jaksa jauh lebih jeli ya terbitnya P20 diberikan waktu 30 hari dihapus kasus ini dari register bukan dia ini pelakunya itu aja rahasianya karena mau paksakan dia percaya blunder di pengadilan blunder hancur itu kalau masuk jaksa pasal masuk yang blunder itu hancur Indonesia sudah itu saya kasih peringatan itu dari awal aja ya karena kalau kita Bang Abdul yang daftar dengan akun di bawah umur nanti ya nanti Bang Abdul ini naik Bang Abdul yang tidak punya bukti tim penyidik kepolisian ya Allah menyertaimu amin ya jadi kita ya mungkin dari semua teman-teman yang memilih judul ini bebaskan Peggy ini hanya saya dari dulu sampai sekarang ya dari kasus ini naik. Oke, anak rantau siap dan saya tetap konsisten dalam hal edukasi hukum. Tidak pernah saya berubah. Kalau kalau saya mau screenshot ada dimaki puki make saya segala macam itu banyak itu. Artinya saya cuma balas saja kan kalau nomor handphone ancam-ancam udah saya bilang Mas nanti saya merapat ke kantormu itu titik-titik selesai diblokir lah saya itu sudah banyak. Cuma contohnya satu nih saya berbagi ya. Atau jangan lagi nih ini nih banyak makian cuma saya bilang kalau makin maki saya akan makin berkualifikasi hukum ya saya akan kawal terus sampai Peggy bebas sampai pelaku sebenarnya itu ditahan ya karena orang hari ini banyak hal yang menganggap bahwa yang paling benar ada mereka itu sebenarnya tidak boleh makanya Mbak Putri saya kritik karena pada saat kita mendengar jumpa pers saja kita tahu bahwa bukan di pelakunya sudah batal demi hukum sudah tidak sah penerapan hukumnya. Makanya kalau sisi pengacara paham. Makanya teman-teman kalau kita bertanya dari sisi hukum, saya akan menjawab dari sisi hukum bagaimana kemampuan saya dalam menjawab. Itu seperti itu. Jadi tolong ikuti. Dia ini akan menjadi sejarah melawan para jenderal. Makanya yang punya konten edit ini yang Taruma Kota ini luar biasa dan saya inspirasi dia ini menjadi pion membersihkan meluruskan penerapan hukum di kasus pidana. Dari karena ini kan salah satu korban mewakili banyak korban. Ya, banyak korban. Kenapa saya berbagi demikian tentang ternyata saya banyak hal yang saya pelajari dari sisi hukum yang terjadi di Indonesia. Para saksi ahli mohon maaf ya saya sampaikan buat saksi ahli kita ini. Ini teman-teman tolong dengar baik-baik. Saksi ahli negara Republik Indonesia adalah saksi ahli yang bisa dibayar, moral mereka tidak lagi ada dan mereka tidak memiliki integritas terhadap sumpah profesi sebagai ahli. Contohnya gini. Saksi ahli, dia datang dia hanya bersaksi bahwa ini jam ini ya ada kulit dan ada karet dan berbentuknya seperti ini terbuat mana. Dia hanya cuma tahu itu. Tapi dia dalam hal ahlinya dia tidak pernah menjelaskan bahwa dari yang dituangkan di dalam BP hasil tes DNA ada darah benar terdapat darah di dalam itu. Belum pernah ada dan cocoknya dengan siapa belum pernah. Saksi ahli hanya bisa menunjukkan keahlian dia dari sisi benda yang dia punya ahli, tapi bukan dari sisi siapa pelaku atau siapa pemilik benda itu. Teman-teman bisa mengerti. Makanya Indonesia ini sangat buruk. Makanya harus ya kita mencerahkan rakyat Indonesia bahwa alat bukti itu yang diatur dalam 184 ya hukum acara pidana. Hal-hal yang sebenarnya mau didorong 2 alat bukti yang mengapa polisi dan ya Kapolri kalau saya jadi ini saya harus mencerahkan ini ya. Alat bukti yang harus menjadi terang seseorang itu mau didorong dari kejaksaan jangan pakai saksi ahli dulu. Satu saksi yang melihat ya kalau bicara dengan pasal 1 bagian 27 dalam hukum acara pidana itu orang melihat langsung, orang yang mendengar langsung atau orang yang ya betul-betul berada tempat itu ya perkejadian kasus pidana itu boleh petunjuk ada kan petunjuk dan surat boleh petunjuk yang penting petunjuk itu mengarah pada tempat kejadian perkara ya kan boleh
Contoh CCTV, ya kan, handphone, ya yang video-video itu, atau SMS percakapan, mari kita baru dapat di dalam gudang nih, saya tunggu kamu nih. Nah itu beliau juga, komandan sudah ada nih, ya kan, komandan sudah merapat. Udah tangkap dah dua, ya udah angkat bawa dia aja ke dalam gudang, nanti kita tunggu di sini ya. Contoh percakapan kayak gitu. Lalu ya udahlah jemput aja lah, ini nanti kita naik mobil merapat. Contohnya percakapan. Nah itu percakapan itu menjadi dasar bahwa ada petunjuk yang mengarah kepada pencobaan nanti di pembunuhan di dalam gudang. Contoh, jangan kasih dia dulu ya, saya bohong. Nah itu percakapan itu dijaga di situ, itu petunjuk. Nah setelah itu kita berbicara tentang surat, ya surat. Kalau ijazah kan masih tetap mengakui bahwa Peggy Setiawan, ya ijazah jadi petunjuk itu nggak bisa gitu. Jangan dibawa ijazah, nanti kepala sekolah dipanggil. Kalau yang satunya jadi petunjuk untuk ijazah 263 saya yakin bisa gitu. Tapi kalau digiring ke 221 menghalangi proses penyidikan pidana ini bisa juga gitu, khusus yang satunya itu, bukan ini ya. Jadi kalau kita mengkupas hukum Indonesia dan makin terang teman-teman, akhirnya dua orang oknum itu yang terlibat bisa jadi di dalam itu, nah itu terbawa juga. Dan kalau kita berbagi teman-teman, hukum ini harus kita kawal yang baik. Kalau kita kawal yang baik, maka menjadi cerah untuk rakyat Indonesia. Mungkin saya kasih ilustrasi buat rakyat, orang-orang mau bertanya hukum boleh, dan itu menjadi penting. Ngumpet sengaja viral, makanya PS kuli bangunan siap. Hukum Indonesia harusnya didongkrak untuk membangun hukum yang adil dan tidak menindas. Ini siapa? Mbak Rahmawati setuju. Bebaskan. Bagi yang lain yang tidak bertanya, bolehlah komentarlah, bebaskan Peggy lah supaya kita sama-sama berpihak kepada yang benar. Siap. Indonesia memalukan, Polri banyak mafia berseragam. Siap. Maaf bang, kenapa kasus ini melebihi kasus Jenderal Sambo? Nah, ini siapa ini? Sarugen gini. Kasus Jenderal Sambo dan kasus ini itu dua hal yang berbeda. Kenapa kasus ini melebihi? Kasus ini menyentuh rakyat jelata, rakyat biasa, rakyat yang benar-benar tidak masuk dalam hitungan. Contohnya, awalnya dia ini ditangkap, pasti dipikirnya nggak akan viral ini ya kan. Contohnya, udahlah tangkap Peggy Setiawan, segera jemputlah dia. Yang saya sedih gini, ada dua hal yang saya berbagi buat rakyat Indonesia. Saya mau bertanya di mana dia ditahan, seperti seorang teman tanya di mana dia ditangkap, ya, dan disitulah setan yang bekerja, gitu. Jadi dia ditangkap di tempat yang sewajarnya setan tidak boleh masuk, tapi ini kan jadi gitu. Jadi saya sangat sedih dengan kasus ini. Jadi kenapa sampai menjadi viral? Itu karena orang biasa hari ini yang bersuara dan orang-orang yang tidak ada kepentingan bersuara membela dia, ya, orang-orang tidak ada kepentingan membela dia. Dalam contoh dari sisi pandangan hukum atau penerapan hukum, saya membela dia dalam edukasi hukum sudah ilegal dari awal, dan kalau saya melihat kasus ini fakta pengadilan, percaya hakim kalau memahami aturan hukumnya dia bebas di tingkat eksepsi nanti, tergantung pengacara dalam susunan nanti ya, dan saya percaya bahwa dia bebas kalau dia sampai di pengadilan. Tapi kalau jaksa lebih mencintai hukum, dia udah bebas di tingkat kejaksaan, itu bagi saya. Tapi saya percaya bahwa kalau memang hakimnya itu hakim tunggalnya itu betul-betul memahami bahwa konstruksi hukum, mencintai ya konstitusi kita dan tahu kebenaran, pasti dia udah putuskan bebaskan ini. Ajak aku bang ke Polda, aku pengen ngomong bela Peggy. Ajak aku ya. Institusi Polri udah bobrok bang gara-gara kasus Sambo, Teddy dan Peggy. Ya segala, betul, segala 77. Bukan kita melihat itu nanti di mana-mana. Sumatera yang 15 polisi sudah terungkap itu. Awalnya Kapolri, Kapoldanya mau memburu ya yang posting. Yang kemarin kita sempat scroll menyampaikan bahwa jangan seperti itu, jangan ancam rakyat yang mau menyebarkan kebenaran. Ini terakhir kan ketahuan juga. Bahkan CCTV-nya itu kan katanya rusak. Ini CCTV di Polri bisa rusak. Apa betul hakim pra itu saudaranya dengan Rudiana? Saya rasa bahwa ikatannya tidak terlalu dekat sih sebenarnya. Itu aja. Kalau saudara itu sepupu 2 kali, saudara 2 kali bisa, itu terlalu dekat. Saudara tidak terlalu dekat gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Saya cari pertanyaan dulu. Indonesia memalukan Polri. Tetap semangat membela kebenaran yang dipermainkan oleh oknum yang mempunyai kepentingan. Ini siapa ini? Amin, Andi. Mas Andi, tenang aja, kita tetap bersuara nih. Jadi teman-teman yang mendukung Peggy ya, saya bikin ya, ini kita save Pancasila dulu ya. Pancasila ya. Ya, saya bikin judul save Pancasila dulu. Selamatkan Pancasila. Kalau selamatkan Pancasila, ya 5 sila ini menyentuh rakyat tadi yang kita mau memperjuangkan. Kalau kita memilih judul teman-teman hari ini, ya bebaskan Peggy ya, itu belum pernah dihapus. Kalau Mas George punya DM itu ada sekitar berapa sekali,
maki-maki gua saja nggak stop. Mohon maaf buat teman-teman yang mau maki dengan bahasa daerah atau ini, ternyata saya cek, oh itu artinya maki Bang Jor. Waduh, saya dimaki juga ternyata dari live ini. Kalau saya dimaki, bolehlah kita lihat saya di bahasa makinya ya. Maka saya minta nomor handphonenya untuk cari tahu dia di posisi di mana, Mas. Jangan maki-maki orang aja lihat handphone. Saya syuting. Jadi kalau saya dimaki biasa-biasa aja. Intinya dorong terus Bang Deddy Mulyadi, dorong bukan soal, mohon maaf ya, saya tidak mau soal politik ya, soal telah berhasil mengungkap kebenaran sehingga menceritakan rakyat soal ya advokasi langsung. Itu kalau dunia advokasi. Kalau orang tanya Bang George pengalaman nggak di bidang advokasi, investigasi ya, advokasi pernah di Go Internasional. Saya kerjaan di LSM asing ya, LSM yang di bawah UNDP atau di bawah PBB pernah. Dan itu cuma soal lingkungan. Jadi saya petugas seperti monitoring gitu. Jadi kalau kasus-kasus gini kan mungkin tambah-tambah pengalaman di situ. Jadi kalau dia Bang George ini bisa nggak bisa, udah nanti sudah terungkap tuh. Saya selalu bilang kasus ini cepat atau lambat sudah terungkap para pelaku yang sebenarnya. Bahkan lama kelamaan nanti juga lebih terungkap lagi tuh aslinya seperti apa. Buat adik perempuan kita yang manis dan yang cantik yang juga kalau makin lurus nanti bisa jadi dia juga pelaku. Jadi sebenarnya teman-teman, kasus ini akan sudah makin terang dan kita akan makin melihat bahwa apakah, saya mau bertanya, apakah benar seorang pelaku pembunuh juga seorang aparat gitu. Dan sudah kalau sudah hitung orang, bisakah 3 orang gitu. Hanya saya bilang gak perlu dijawab gitu. Terus saya cuma ilustrasi aja. Nanti pasti terungkap juga. Terus komen, kami mencari duit. Abang, apakah ada tim advokat untuk membela rakyat yang berani bersuara jika dikasuskan? Ya banyak. Banyak pengacara-pengacara. Ada istilah kalau di dalam pengadilan itu namanya pos bakum, pos bantuan hukum, itu gratis. Kalau di luar kadang-kadang namanya pro bono, itu orang-orang yang mereka memegang kasus-kasus tanpa bayar, dan itu sering terjadi di mana-mana. Kalau abang pernah ada nggak? Yo ada kasus korupsi, kasus pidana, ya beberapa kasus itu pro bono. Saya mau bertanya dulu, apabila ketua RT menciptakan suatu LP, laporan contoh laporan pengaduan lah, ya kan, maka mati sudah itu ketua RT. Ya kan, rame sudah pasti, itu jadi viral tuh, dan minta untuk ketua RT-nya kan, percakapan di telepon itu diambil, kemudian apakah ada intervensi dari ya atasan lebih tinggi, kemudian ketua RT punya segala macam, itu dibuka semua nanti. Lebih baik ketua RT lebih pulang tidur aja, lalu sudah tahu bahwa mereka datang waktu itu, mereka datang malam, ya kan, jadi maksimal malam itu mereka suruh ketiduran, kejadiannya itu sudah kejadian dulu, mereka mesti tidur. Ketua RT nggak jujur aja di situ, jadi mereka habis nongkrong, mereka tidur, ketua RT bilang nggak, ketua RT kasih mabuk-mabuk sedikit kan, minum-minum sedikit dulu, kata-kata aja lah, minumnya tidur, setelah tidur ketua RT tahu bahwa skenario jalan, baru mereka rame-rame dituduh nanti. Lucu-lucu nanti di situ aja ya. Intinya kalau Rasman dipakai rame nanti, rame dalam hal 4 lawan 1 ya, 4. Katanya ada brigadir jenderal polisi yang jadi pengacara untuk ketua RT-nya lagi tuh. Memangnya ketua RT korban apa gitu ya kan? Tapi nanti rame, percaya saya kata-kata. Dia nggak tahu mau nanti lapor dari sisi pidana apa gitu ya. Kalau Bang Rasman lapor, ketua RT harus mendampingi. Nanti jadi kacau itu ketua RT-nya. Saya sarankan jangan sampai seperti si supir yang mengaku seorang supir yang mengaku sebagai buruh bangunan, itu kan kacau. Mantan supir jadi buruh bangunan, tinggal jujur-jujur lagi gitu. Ini saya mau berbagi foto ini sebenarnya, tapi tidak usah lah. Jadi mau tanya hukum, izin Bang, apakah dengan barang bukti dan saksi di atas 3 orang belum bisa dikatakan lengkap? Barang bukti dan saksi, jadi kalau saksi kan 1 alat bukti sudah terpenuhi, oke? Lalu barang bukti, contoh barang bukti ini barang bukti seperti apa? Surat ya atau petunjuk. Kalau surat dan petunjuk sudah 2 bisa. Ya penting mengarah kepada kasus, itu sudah bisa dilimpahkan. Jadi tidak selamanya barang bukti harus 20 5 lengkap, enggak. Yang penting 2 alat bukti udah bisa. Kemudian saksi udah bisa, tetapi tergantung penyesuaian antara barang bukti dan keterangan saksi. Saksi itu apakah dia melihat atau tidak, dia ada di TKP atau tidak. Kalau saksi 100 meter dan lain-lain itu saksi ngawur. Mana ada saksi 100 meter ya bisa melihat dengan jarak begitu, hafal wajah dan tidak kenal orangnya, tapi hafal wajahnya, hanya saksi yang ingatnya ngawur gitu. Apa aku harus bikin akun baru biar gak sentimen kasus Vina pusing banget ya? Ini siapa ini? Herni, nggak usah, akun ini aja cukup. Kita komentar lah, Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bagi yang mau naik untuk tanya-tanya hukum boleh nih, karena saya sebentar lagi teman-teman baru pada naik. Kadang-kadang mereka aktivitas saya tuh ini kan hari libur ya, tidak